Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di channel Sidik Anur. Pada malam hari ini, di malam takbiran, kita akan explore ke pemakaman keramat, makam Belanda yang jumlahnya ada 2. Konon katanya di sana itu makamnya itu udah dari zaman penjajahan sampai sekarang tetap ada dan dilestarikan oleh orang-orang sekitar. Nah, kita akan mencoba eksplor ke sana di malam hari, bagaimana suasananya dan sensasinya. Bukan kita untuk sombong atau mencari hal-hal yang mistis. Kita ke sana hanya ingin mengeksplor saja, perjalanan saja, ingin mencoba seperti apa suasana di sana ketika malam hari. Mudah-mudahan kita bisa pergi dengan selamat dan pulang dengan aman. Tunggu video kelanjutannya sebentar lagi. Ini perjalanan kita sekarang semakin mencekam ya, karena di sini gelap. Tapi bohong. Kita udah mau nyampe nih lokasinya, tapi kita belum tahu kalau di malam hari ini lokasinya ini sebelah mana. Tapi kalau siang nggak di sekitaran sini sih, agak dekat dalam sedikit. Jadi kita harus turun dari mobil. Makanya kita akan coba meraba-raba dulu ya. Mudah-mudahan kita nggak nyasar nih, soalnya kawasannya itu, pemakamannya itu di dalam hutan. Kita survei kemarin siang itu lokasinya, jalannya ya lumayan terjal. Misalnya terjal itu banyak tumbuh-tumbuhan liar gitu. Ya mudah-mudahan aja sekarang kita bisa hafal suasana siang kemarin. Ikuti terus ya videonya. Itu udah. Selamat malam teman-teman semua. Sekarang kita udah sampai di perkebunan teh ya, karena pemakaman Belandanya itu di wilayah pertanahan perkebunan teh ini. Jadi kita akan sekarang ke sana. Kebetulan malam ini malam Jumat, malam takbir juga. Kita akan lihat di sana ada apa aja ya. Oke, ikuti terus. Oke, ready. Let's go. Sebentar lagi kita sampai di lokasi. Sekarang kita lagi di arah kebun teh. Di sini sangat dingin. Ikuti saja perjalanannya. Ayo sekarang bersama Mr. Qasim. Oke, let's go. Ya Pak. Direkam ini tuh. Sana sudah. Siap makan ya Pak. Jalannya terjal. Ikuti terus perjalanan Sidik Anur di dalam channel Sidik Anur. Kameramen aku gali ke gali mikir balik. Bro tuh, Wi.
Sekarang kita memasuki kebun teh. Om, pemeran utamanya apa? Ayo, di center teh. Nah, ini sekarang kita ada di wilayah area kebun teh. Ini karena kebetulan pemakamannya itu ada di wilayah perkebunan ya. Ini makamnya dari zaman dahulu kala, mungkin saya tanya ke sesepuh di sini pun kata sesepuhnya semenjak saya kecil juga makam itu udah ada kemungkinan dari zaman penjajahan dulu. Makanya kita coba eksplor aja ya. Karena ini katanya disebut juga dengan sebagai makam keramat di sini. Keren ya. Orang pilihan dari betul. Ini kita udah berada di lokasi. Di sini ada 3 makam. Nah, dan sejarahnya di sini itu kenapa bisa ada pemakaman di sini? Mungkin ada yang lebih tahu karena ada yang bertugas di sini sebagai keamanan. Mari kita tanya-tanya aja langsung tentang sejarah bisa ada pemakaman Belanda di sini seperti apa. Mangga Pak, silahkan dijelaskan. Mungkin Bapak lebih tahu rincian sejarahnya dari zaman dulu seperti apa gambarannya buat kita semua. Mungkin hanya sepintas Pak, Ya. garis besarnya aja. Dulu itu beliau ini yang mendirikan Puslit ini Pak, Ya. PPTK Gambung, yang orang yang pertama mendirikan yang menanam teh di Gambung ini. Berarti ini sejarahnya itu dia pencetusnya ya dulunya. Ya. Dia. Berarti kemungkinan juga ini dari zaman apa penjajahan apa udah lewat atau bagaimana? Udah lewat. Udah lewat. Udah lewat. Berarti udah merdeka ya? Ya, udah merdeka. Udah merdeka. Terus selain di sini ada juga yang di Lembang. Lembang. Ya, Oh, yang Lembang juga ada. Ya, yang di Lembang. Terus? Masih terkait dengan itu ya Pak ya? Apa? Keluarganya yang Boska itu Oh iya iya. di Lembang, terus di Pengalengan juga ada. Berarti masih satu keluarga. Masih satu keluarga. Masih satu keluarga. Berarti untuk teman-teman semua berarti di sini udah dengar penjelasan sejarahnya karena kita sendiri belum tahu. Kita kesini hanya untuk mengekspos dan eksplorasi pada malam takbir dan malam Jumat ini. Kita cuma ingin mengetahui informasi kenapa bisa ada pemakaman di sini dan setelah itu terjawab ya sejarahnya seperti apa. Mungkin untuk lebih jelasnya bagi kalian yang ingin lebih tahu posisi pemakamannya bagaimana, kita coba ke sana untuk melihat ada 3 di sini. Merupakan pendiri di Bank ini yang menanam teh di daerah sini, namanya Open. Ini tahun berapa? 9 Oktober 1848. Meninggalnya 10 Mei 1918. Nah, ini yang kedua sebelah sini mungkin. Ini agak lebih kecil. Ini mohon maaf namanya editor Open juga. Terus Pop. Ini nggak jelas ya tulisannya, kita nggak bisa baca jelas. Tapi masih anaknya ini Pak. Oh anaknya nih? Ya. Masih anaknya. Berarti yang satunya lagi apa? Masih keluarganya apa anaknya juga Pak? Masih keluarga. Ini Jeffor Token, Pektor Token gitu kan itu. Ini Jeffor Token ya. Ini lahirnya tanggal 27 November 1858.
Wafatnya tanggal 14 Agustus 1907. Kita satu lagi, kita ke tempat yang satu lagi. Udah mana Pak Lutfi? Di atas. Berarti yang bawah ini. Penjelasannya nggak ada tahunnya juga, kita hanya bisa mengevakuasi makanan lagi. Dulunya pakai marmer yang asli karena orang yang kurang bertanggung jawab diambil. Marmernya diambil? Iya. Oh gitu? Sampai begitu ya? Iya. Nah ini dulunya pakai marmer karena ada segelintir orang yang mungkin jahil dan tidak bertanggung jawab, marmernya ini dicuri. Jadi kuburannya seperti ini sekarang. Dulunya mungkin megah ya, mewah. Itu juga sama Pak, dicuri juga sama. Pakai marmer. Semuanya juga. Oh semuanya, berarti tiga-tiganya pemakaman ini dulunya pakai marmer ya, pemakaman megah lah mungkin di sepertinya kan sangat besar gitu kan. Tapi karena marmernya itu dicuri, ya kondisinya jadi seperti ini ya. Padahal ini mungkin sebagai bukti sejarah juga buat wilayah sini, karena sebagai pendiri pertama untuk penanaman kebun teh di Bandung Selatan. Ya mungkin hanya itu saja yang kita bisa tunjukkan, karena kita di sini tidak mencari yang mistis-mistis, tidak mencari yang hal-hal yang menonjol ke hal-hal gaib. Kita hanya mengekspos saja, mengeksplor saja di sini bahwa ada sejarahnya dulu. Bisa berdirinya kebun teh di sini itu ada sejarahnya di sini. Mungkin hanya itu saja. Mungkin kita sekarang bisa pamit undur, kita pulang. Ya mungkin besok-besok kita bisa cari informasi lagi yang lebih jelasnya lagi seperti apa kondisinya. Ikuti lagi channel kita, oke? Kameramen anjing yang jauh dari Belanda, berarti masih tahu kan di sini. Iya. Satu rajom. Pengalengan dia bilang kesini tapi pengalengan Bahasa Indonesia. ada jubirnya. Oh ada di sini. Oh itu masih kuat bu. Iya. Masih ada kaitannya itu masih Jarang gitu ya. kan kalau kita tahu. Wah. Orangnya Boro-boro. udah sedikit kalau tidak udah ya maafkan kata gitu kan bisa dibilang kuburan aja udah rata kan. Udah jarang yang ngurus kalau untuk orang kita. Itu sudah jauh-jauh dari Belanda kan Dari Belanda. Kalau ke Indonesia pasti ada yang di sini. jarang juga ya Belanda itu sebenarnya cara jarang. Sekalian kita jalan pulang, kita mampir dulu ke Villa ya, Wisma. Ini sebetulnya dikomersilkan, cuman tetap mempertahankan keasliannya, bangunannya tetap bangunan Belanda lah ya. Mari kita lihat sebentar. Ini bangunannya ada berubah Pak? Direhab nih Pak, oh direhab. Tapi bentuknya masih tetap asli. Alam. Masih ya sekitar 50% lah masih asli. Ini seram di sini Pak. Ya, bangunannya tetap gedung tua kelihatannya. Ya. Kalau di sini mah nggak ada makam Pak sekitar sini. Enggak ada Pak. Udah bukan ya? Nggak ada ini hutan. Bukan. Hutan di sana. Gitu. Ini bangunannya udah tua. Cuma direhab-rehab aja Kak, direnov-renov aja di sini. Dah. Ya. Inilah peninggalan yang bernilai sejarah. Mungkin jangankan yang di luar sana yang nggak tahu, bahkan orang sini pun ada yang nggak tahu juga, apalagi yang jauh gitu. Jadi ini hanya sekedar informasi, berbagi histori tentang sejarah perkebunan teh di daerah Ciwidey ini ya. Oke, terima kasih. Ya, sebentar saja setelah kita eksplor tempat
pemakamannya akan kita coba tanya jawab tentang kisah-kisah mungkin yang berbau mistis di wilayah perkebunan ini ya, baik dari gangguan-gangguan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemakaman tadi ataupun ada sangkut pautnya dengan pemakaman tadi. Ya gimana Pak, bagaimana mungkin bisa kita dijelaskan ke kita semua bahwa mungkin di sini pernah dengar atau pernah lihat langsung gitu kan yang berwujud seperti ya gangguan hal gaib, baik yang bersangkut paut dengan kuburan Belanda tadi ataupun yang tidak ada sangkut pautnya pun, mungkin bisa dijelaskan apakah di sini semistis apa atau mungkin hal-hal gaib apa yang pernah muncul di sini gitu Pak. Kalau setahu saya sih Pak, dengar-dengar hanya dengar atau gimana gitu, nggak tahu apa gitu ya Pak. Ya. Tapi kalau ngelihat secara langsung sih udah beberapa tahun saya jadi di sini, kerja di sini, belum pernah sih Pak lihat secara langsung. Cuman kalau ada sinar seperti gitu ya nggak tahu entah apa, pernah sih lihat. Oh iya, iya. Tapi kalau untuk lihat wujudnya ya contoh lah kita sebutkan yang berhubungan ya berwujud dengan orang Belanda tadi gitu kan belum pernah lihat gitu di sekitaran sini. Belum pernah Pak. Tapi kalau dengar pernah ada yang lihat, misalkan ngedenger ada juga pernah. Kalau mitos menurut orang lain sih dari apa? Dari ya suara-suara katanya seperti apa gitu. Tapi kalau saya pribadi belum pernah sih Pak. Ya berarti kan maksudnya tergantung mungkin ada yang ya katakanlah orang yang bisa ngelihat gitu kan, ada yang juga yang misalkan nggak ngeliatin ke orangnya ada gitu Ya kan. ada juga. Ya tapi intinya mah tetap ada kabar bahwa tetap ada gitu kan kalau suara-suara dan Suara-suara ada kata orang gitu iya, juga. iya. Ya, terima kasih Pak informasinya. Sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini tentang ya kuburan keramat mungkin disebutnya ya, karena kan udah lama sekali ya meskipun ini kuburan Belanda ya kan. Dan itu ada sejarahnya ternyata ya. Tadi udah kalian dengar sendiri. Mungkin kegiatan kita pada malam hari ini hanya cukup sampai di sini aja. Jangan lupa ya untuk tetap dukung channel kita, klik like dan subscribe-nya agar kita tetap bisa berkembang dan selalu mewujudkan informasi-informasi yang mungkin bermanfaat bagi kalian semua dan terutama bagi kita juga. Ya hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.